Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu ya. Sebelum itu, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik. Sebelum Ibu mulai, silakan untuk melihat ke kolong meja atau kursinya masing-masing. Apabila ada sampah, silakan segera diambil dan buang ke tempat sampah ya. Ya, itu di bawah, coba. Oke, buang dulu itu ya. Oke, sekarang kelas kita sudah bersih dan kita bisa mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum itu, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Sebentar. Ini kelas 8A ya. Oke. Alfad Haikal ada ya? Aryo, Audi, Dea, Jenny, Muhammad Dery, Muhammad Rizky, ada ya? Nahdi kemana? Oh, izin kemana dia? Oh, ada urusan keluarga ya. Ramdhani, Risma, sakit. Oh, Risma sakit. Sakit apa dia? Batuk flu. Oh, semoga cepat sembuh ya Risma. Sevia hadir. Oke, yang tidak hadir 2 orang ya. Yang satu Risma sakit dan yang satu lagi izin. Oke, Nahdi ya izin. Oke, sudah. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan ya. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan ya. Sebelum itu, silakan disimak dengan baik karena pembelajaran pada hari ini akan lebih berbeda dari pembelajaran kita di sebelumnya ya. Jadi disimak dengan baik karena ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus kepada kalian sebagai remaja ya. Tetap semangat, fokus, dan teruslah belajar karena ini adalah bekal untuk masa depan kalian nanti ya. Kita mulai ya. Seperti pada pembelajaran kita di minggu yang lalu, bahwa kita ini sudah masuk pada pembahasan materi drama. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh, yaitu mempelajari sebuah sastra lisan melalui drama. Jadi, pada pertemuan kita hari ini, kalian atau kita akan mempelajari sebuah sastra lisan melalui sebuah teks drama. Seperti apa, Bu? Nanti ya, diperhatikan saja. Ya. Jadi, pada pertemuan kita hari ini, Ibu tidak akan mengulas kembali mengenai apa itu drama, ciri-cirinya apa saja, penjelasan dari unsur-unsur drama itu apa saja, tidak. Namun, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengulas sedikit saja sebagai pengingat bahwa kita masih membahas materi berdasarkan materi drama. Jadi, secara sederhana, drama itu adalah sebuah kisah atau cerita yang disajikan dalam bentuk dialog dengan tujuan untuk dipentaskan. Lalu ciri-ciri dari drama itu adalah berupa cerita, berbentuk dialog, dan yang ketiga itu untuk
pentaskan. Jadi itu ya, sudah jelas sekali dari arti maupun ciri-cirinya ada dialog, dan itu untuk dipentaskan itu adalah sebuah drama. Selanjutnya mengenai unsur-unsur dari drama sendiri. Ada tokoh atau penokohan, ada alur, ada latar, dan yang pasti ada dialog dan bahasa ya. Dan juga ada struktur dari drama ini, ada 3 ya. Waktu itu sudah dijelaskan kan? Yang pertama itu ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Begitu, cukup ya? Seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa pada kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai sastra lisan atau memberikan pembelajaran mengenai sastra lisan melalui sebuah drama. Sebelum itu, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu sastra lisan ya. Jadi, mempelajari sastra di sekolah itu sangatlah penting. Kenapa? Karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang saat ini sedang kita pelajari bersama, itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya karya sastra. Nah, di dalam sebuah karya itu terdapat sebuah cerita di dalamnya yang dapat dipelajari bersama mengenai nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Mempelajari sastra di sekolah itu bisa memberikan dampak tersendiri karena nilai ataupun pesan yang terkandung di dalam cerita itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sastra lisan itu maksudnya gimana ya Bu? Jadi adanya sebuah sastra lisan itu berkembang dan tumbuh di lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena sastra lisan itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Nah, sastra lisan ini merupakan perkembangan yang terjadi sesuai dengan perkembangan kebudayaan dari masyarakat. Jadi, dalam perkembangan sastra lisan ini dapat diteruskan atau dapat diwariskan secara turun-temurun, yaitu dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Kenapa begitu? Karena sastra lisan ini dapat disebarkan melalui mulut ke mulut. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, sastra lisan itu dapat dikemas sedemikian rupa. Maksudnya apa? Jadi, sebuah sastra lisan itu dapat dikemas dari satu karya sastra menjadi karya sastra yang lainnya, atau dari sebuah karya sastra menjadi suatu karya sastra yang baru. Dalam perubahan bentuk suatu karya sastra menjadi karya sastra yang baru, itu adalah proses di mana sebuah sastra dialihwahanakan ke dalam bentuk yang baru. Alihwana itu apa? Jadi adanya perubahan bentuk. Yang tadi itu Ibu sampaikan, adanya perubahan dari suatu karya sastra menjadi karya sastra yang baru atau karya sastra yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya seperti apa yang akan kita bahas nanti di akhir pembelajaran, yaitu sebuah cerita yang dirubah bentuk menjadi sebuah drama, begitu. Nah, sebuah sastra lisan itu dapat berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Untuk apa Bu adanya proses alihwana itu? Adanya proses alihwana dari suatu karya sastra ke dalam bentuk karya sastra yang lainnya itu bertujuan untuk dapat mengemas suatu sastra atau suatu karya dengan menjadi sesuatu yang lebih menarik sesuai dengan perkembangan zamannya. Lalu, untuk apa Bu adanya sebuah sastra dialihwanakan ke dalam bentuk yang lainnya? Jadi begini ya anak, sesuai dengan perkembangan zaman, tentu para penikmat sastra itu ingin menikmati suatu karya sastra yang lebih menarik, yang lebih baru, dan berbeda dengan apa yang telah dibaca sebelumnya. Jadi, adanya proses alihwana ini bertujuan untuk membuat para penikmat sastra tetap menikmati karya sastra yang baru, namun dikemas dengan lebih menarik gitu. Seperti sebuah cerita yang awalnya hanya bisa dibaca saja. Para penikmat sastra bisa mengetahui isi dari cerita itu ketika dia membaca
cerita itu. Dan melihat anak-anak zaman sekarang, termasuk kalian mungkin ya, lebih sering menghabiskan waktu untuk menonton, karena menonton itu sekarang dianggap lebih menarik daripada membaca. Nah, adanya perubahan bentuk dari suatu karya sastra itu dapat memberikan ketertarikan tersendiri gitu kepada yang memang ingin tahu cerita itu tapi malas membaca. Ternyata ada yang bisa ditonton, dan meskipun ditonton tetap saja itu ternyata diambil kisahnya dari sebuah karya sastra yang berbentuk cerita. Namun ada hal penting yang harus kita ingat ketika akan melakukan suatu alih wahana terhadap karya sastra. Apa itu, Bu? Nah, yang harus kita ingat adalah walaupun adanya perubahan bentuk, tetap saja kita harus menjaga keutuhan dari cerita sastra tersebut ya. Jadi jangan mentang-mentang mau dirubah bentuk nih, tapi alur ceritanya dirubah juga, itu tidak bisa ya. Yang namanya merubah bentuk suatu karya sastra bukan berarti merubah bentuk secara keseluruhan. Isi, makna, nilai yang terkandung di dalamnya tetap harus dipertahankan dan dijaga. Lalu yang dirubah apa? Hanya dalam perubahan pengemasannya untuk disampaikan kepada para penikmat sastra. Begitu, dapat dipahami? Selanjutnya ada ciri-ciri dari sastra lisan. Ciri-ciri sastra lisan itu yang pertama, seperti yang sudah Ibu bahas dari awal ya, penyebarannya itu dari mulut ke mulut atau penyebarannya itu melalui mulut. Jadi diucapkan secara lisan, begitu ya. Lalu yang selanjutnya lahir di lingkungan masyarakat. Jelas, karena sastra lisan itu akan tumbuh dan berkembang di mana adanya suatu kebudayaan di dalam masyarakat. Selanjutnya menggambarkan ciri-ciri budaya masyarakat pemiliknya. Iya jelas, karena misalnya ada sebuah sastra lisan di daerah sekitar kita. Misalnya ada mitos dukun beranak. Mungkin saja di daerah lain pun masih ada dan masih ada yang menggunakannya atau masih terkenal istilah dukun beranak itu. Tapi mungkin saja berbeda, misalnya berbeda dalam hal penggunaannya atau misalnya berbeda dalam hal tradisinya, begitu ya. Karena setiap masyarakat atau setiap kebudayaan di beberapa daerah itu tidak akan sama ya, tidak akan selalu seperti apa yang ada di daerah kita sendiri. Selanjutnya adalah anonim. Maksudnya itu tanpa ada keterangan pemilik atau tanpa ada keterangan nama dari pemilik sastra itu. Selanjutnya bercorak puitis, teratur dan berulang-ulang. Lalu tidak mementingkan fakta dan kebenarannya. Jadi sebuah sastra lisan itu tidak diperuntukkan untuk dibuktikan kebenarannya gitu. Misalnya ada sebuah cerita, kita tidak perlu membuktikan asal usul cerita itu sebenarnya ada atau tidak, karena sastra lisan itu bukan hal yang bisa dibuktikan. Tidak seperti sejarah ya. Kalau sejarah mungkin terjadi di zaman dahulu yang jauh sekali dari sebelum kita dilahirkan pun, saat ini masih bisa dibuktikan karena ada bukti sejarahnya. Tidak dengan sastra lisan ya, tidak bisa seperti itu, oke? Lalu terdiri dari berbagai versi atau beberapa versi ya. Maksudnya adalah karena dalam penyebaran sastra lisan itu kan dari mulut ke mulut, tentu saja ketika suatu cerita disampaikan oleh seseorang akan berbeda dengan penyampaian ketika cerita yang sama disampaikan oleh orang yang lainnya. Maka dari itu akan menimbulkan berbagai versi dari satu cerita sekalipun. Lalu menggunakan gaya bahasa lisan. Ya jelas saja, karena dalam penyampaiannya kan melalui mulut ke mulut, berarti adanya ucapan yang disebarkan melalui bahasa lisan. Lalu menggunakan bahasa masyarakat pemiliknya. Misalnya ada sebuah sastra lisan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Sunda. Tentu dalam penyebarannya itu kemungkinan besar akan disampaikan melalui bahasa daerahnya, yaitu bahasa Sunda, gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah milik masyarakat. Ya jelas, karena sastra lisan itu akan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Tentu pemiliknya itu adalah masyarakat sekitar itu sendiri, yang dimana sastra lisan itu tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah spontan. Jadi tidak adanya rekayasa, karena itu tadi menggunakan bahasa lisan dan disampaikan dari mulut ke mulut, begitu. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi dari sastra lisan. Lisan itu adalah yang pertama untuk menyebarkan pengetahuan, jelas ya. Yang kedua adalah sistem proyeksi atau yang disebut dengan angan-angan, begitu. Lalu yang ketiga ada pengesahan kebudayaan masyarakat pemiliknya, ya jelas ya, karena itu adalah milik masyarakat. Yang keempat adanya pemaksa berlakunya suatu norma atau etika di dalam masyarakat. Ya, karena akan adanya sebuah nilai-nilai atau nilai yang terkandung di dalam sastra tersebut ya. Lalu yang kelima adalah sebagai alat pengendali sosial. Ya. Lalu yang keenam adalah sebagai sarana protes sosial. Yang ketujuh sebagai sarana pendidikan. Ya, tadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sebagai sarana memberikan atau menyampaikan pengetahuan. Yang kedelapan sebagai sarana hiburan. Ya, itu sangat jelas sekali ya, karena di dalam sastra itu tentu akan memberikan suatu hiburan bagi para penikmat sastra. Yang kesembilan adalah sebagai sarana sindiran. Yang ke-10 adalah sebagai sarana untuk silaturahmi. Misalnya adalah suatu sastra lisan yang dapat menimbulkan masyarakat sekitar itu dapat berkumpul bersama, menikmati bersama dari sastra lisan itu sendiri. Berarti di situ akan terjadinya sebuah ikatan silaturahmi antar masyarakat gitu. Dan yang terakhir yang ke-11 adalah sebagai sarana propaganda. Propaganda itu apa nih? Propaganda ini adalah sebagai suatu pemberian paham atau pendapat mengenai benar dan salah bagi para penganut atau pengikutnya, begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada jenis-jenis dari sastra lisan itu sendiri ya. Sebentar Ibu cari spidol dulu ya. Nah, jenis-jenis sastra lisan, oke? Jenis sastra lisan ada 3 ya. Yang pertama adalah sastra lisan dalam bentuk cerita. Yang kedua adalah sastra lisan dalam bentuk bukan cerita. Dan yang ketiga adalah sastra lisan dalam bentuk tingkah laku. Jadi sastra lisan ada 3. Yang pertama adalah cerita ya. Sastra lisan dalam bentuk cerita itu terdiri dari beberapa jenis juga ya. Ada yang disebut sebagai cerita biasa, cerita mitos, legenda, epik, cerita tutur atau balada. Lalu ada lagi mengenai memori atau suatu pengalaman. Nah, misalnya dari jenis sastra lisan dalam bentuk cerita ini, misalnya ada cerita Lutung Kasarung atau mengenai legenda Gunung Tangkuban Perahu, atau contohnya lagi mengenai dongeng dari Timun Mas. Nah, pasti sudah pernah mendengar kan? Nah, ternyata di daerah sekitar kita sendiri ada yang termasuk sastra lisan dalam bentuk cerita. Misalnya seperti tadi itu ya, mitos dukun beranak. Misalnya lagi ada mitos pawang hujan, atau misalnya ada mitos dukun waos gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah jenis sastra lisan yang termasuk bukan cerita. Nah, misalnya ada ungkapan, nyanyian, peribahasa, teka-teki,
puisi lama atau puisi lisan ya maksudnya. Lalu misalnya nyanyian sedih, peraturan adat. Nah, dari contoh jenis yang kedua itu misalnya seperti pupuh. Pupuh kan kalian sudah tidak asing lagi ya, dalam perlombaan bernyanyi biasanya kita suka disuguhkan untuk menampilkan salah satu jenis pupuh Sunda ya. Misalnya apa? Misalnya pupuh Asmarandana, pupuh Sinong kan. Lalu misalnya lagi pupuh Kinanti. Nah, selain pupuh misalnya ada mantra, syair. Nah, begitu ya. Lalu yang terakhir jenis lisan yang termasuk ke dalam tingkah laku. Nah, untuk dalam tingkah laku ini biasanya berupa pertunjukan panggung atau pertunjukan arena. Contohnya itu seperti adanya pertunjukan wayang golek, ketoprak, atau misalnya lagi topeng banjer gitu ya. Oke, cukup ya jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenal sastra lisan atau mengenal salah satu jenis sastra lisan melalui sebuah drama. Sebelum itu, Ibu akan menceritakan sedikit mengenai sastra lisan yang akan kita pelajari melalui drama ya. Sebelum Ibu berikan, nanti Ibu akan memberikan lembaran sebuah naskah drama yang telah Ibu buat berdasarkan sastra lisan. Nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu cerita atau cerita awal bagaimana sastra lisan itu berkembang di masyarakat gitu ya. Oke, jadi cerita yang akan kita bahas adalah mengenai mitos Dukun Waos ya. Cerita mengenai Dukun Waos ini masih berada di sekitar kita sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah yang lain pun ada. Nah, mungkin ada perbedaannya gitu ya. Mengenai Dukun Waos yang ada di sekitar kita itu berawal dari sebuah keturunan suatu keluarga yang ternyata setelah ditelusuri itu berasal dari keturunan ayah dari seseorang atau dari pewaris mitos tersebut gitu atau pewaris mantra tersebut. Nah, jadi di dalam mitos ini ada sebuah mantra. Namun mantra ini tidak bisa disebarluaskan karena sebuah mantra itu ada dua hal. Yang pertama adalah mantra yang bisa disebarluaskan atau bisa diberikan kepada siapa saja. Dan yang kedua itu ada mantra yang memang tidak bisa disebarluaskan atau hanya bisa digunakan dan diketahui oleh pewaris atau yang memang dipercaya untuk bisa mengetahui dan memilikinya untuk diamalkan gitu ya. Nah, di balik mantra tersebut tentu ada sebuah cerita. Karena mantra ini tidak bisa disebarluaskan, maka kita tetap bisa mempelajarinya, yaitu melalui cerita di balik itu semua. Ceritanya itu berawal dari keluarga Pak Mamat ya, sebut saja keluarga Pak Mamat. Berawal dari ayahnya, namun jauh sebelum itu sudah memang terjadi, entah itu diketahui atau tidak diketahui oleh siapa saja, oleh siapapun, bahwa awalnya itu entah terjadi dari kapan gitu ya. Karena itu tadi sastra lisan kan tidak bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya. Berawal mungkin dari zaman yang sudah lama sekali, ada seorang pewaris dari suatu mantra yang ketika diamalkan itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang sakit gigi gitu ya. Nah, ketika jauh perjalanan mantra tersebut diwariskan secara turun-temurun, turunlah kepada ayah Pak Mamat. Nah, setelah ayah Pak Mamat tidak ada atau sudah tiada, turunlah ke anaknya, yaitu ke Pak Mamat. Nah, Pak Mamat berawal ketika dia bisa melanjutkannya itu ketika dia didatangi oleh seseorang di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya ia dititipkan oleh seseorang yang ternyata
dia sebut adalah sebagai guru ya, tapi bukan ayahnya ya, bukan. Nah, Pak Mamat didatangi oleh seseorang yang menitipkan sesuatu kepadanya. Ya mungkin saja mantranya, lalu apa saja yang bisa digunakan, lalu bagaimana saja ketentuannya, lalu aturannya seperti apa ya, itu tidak bisa lebih jelaskan ya, karena itu hanya berkaitan dengan para pewaris dari mantra tersebut saja. Nah, setelah Pak Mamat didatangi oleh seseorang di dalam mimpinya, ternyata mungkin sampai sekarang pun beliau itu masih mempercayai dan bisa melakukan hubungan atau adanya komunikasi dengan seseorang yang disebut gurunya itu. Nah, ketika itu, semenjak itu ya, Pak Mamat itu meneguhkan hatinya atau menetapkan dirinya untuk bisa melanjutkan yang memang seharusnya dilanjutkan olehnya. Nah, dalam melakukan suatu pengobatan kepada masyarakat yang sakit gigi, Pak Mamat menggunakan atau Pak Mamat diberikan 5 benda yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah paku, lalu yang kedua ada pahul. Pahul itu adalah istilah Sunda zaman dulu ya, istilah Sunda kuno ya disebutnya. Yang artinya itu kalau lebih bisa dipahami oleh kita seperti papat yang sudah dipotong kecil gitu ya, papat. Lalu yang ketiga itu ada pulpen, ada kertas. Nah, pulpen dan kertas ini digunakan untuk menulis tentu saja ya, menulis mantra yang biasa digunakannya itu. Lalu yang kelima itu adalah palu, tentu saja karena paku yang akan ditancapkan ke dalam pahul itu tentu menggunakan palu ya. Nah, dalam proses penyembuhan itu Pak Mamat biasanya hanya melakukan komunikasi dengan pasiennya itu ya langsung kepada intinya saja ya, mana yang sakitnya, lalu bagian mana, apakah giginya itu goyang atau ya semacamnya gitu. Nah, ketika dalam komunikasi tersebut, Pak Mamat meyakini bahwa ketika ingin menyembuhkan pasien itu, si pasien yang sakit giginya itu harus menyaksikan atau harus datang langsung ke rumahnya, karena dalam proses penyembuhan itu si pasien harus terus memegang giginya yang sakit. Nah, dalam prosesnya itu setiap pasien memegang giginya yang sakit dan Pak Mamat hanya melakukan atau hanya mengamalkan zikir, doa yang memang ditujukan kepada Allah gitu. Dalam proses penyembuhan itu, pasien memegang giginya yang sakit dan Pak Mamat hanya melakukan suatu kebiasaan atau memang sudah menjadi tradisi ya dari leluhurnya bahwa dilakukan dengan 3 ketukan. Maksudnya bagaimana? Jadi 3 ketukan itu hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tok, si pakunya itu diketuk 1 kali ke dalam pakul. Ya, si pakul itu sudah terdapat kertas yang sudah dituliskan mantra gitu. Lalu sampai 3 kali ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tok, Bismillahirrahmanirrahim. Tok. Nah, setelah 3 kali, Pak Mamat biasanya bertanya lagi kepada pasiennya. Misalnya, bagaimana Pak? Atau bagaimana Bu? Sekarang apakah masih sakit? Nah, biasanya setelah ketukan 3 kali, berdasarkan pengalamannya, pasien itu sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, setelah ketukan 3 kali itu, paku belum sepenuhnya tertancap ke dalam pahul. Hal itu dilakukan agar dapat memastikan terlebih dahulu apakah si pasien itu masih merasakan sakit atau tidak gitu ya. Nah, lalu setelah mendapat jawaban dari pasiennya, biasanya Pak Mamat langsung melakukannya lagi 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tok. Dan si paku tertancap secara menyeluruh ke dalam pahul. Nah, setelah itu biasanya baik itu dari pihak pasien ataupun si pasien yang bersangkutan itu setelah merasa dirinya sembuh biasanya akan memberikan sesuatu atau berupa uang gitu ya kepada Pak Mamat sebagai bentuk terima kasih karena telah membantunya menyembuhkan sakit giginya itu. Nah,
Padahal Pak Maman itu tidak pernah memberikan harga, apalagi meminta agar pasiennya itu memberikan uang. Apalagi ketika uang yang diberikannya itu terbilang banyak ya, Pak Maman lebih sering menolaknya. Nah, sampai saat ini sudah banyak sekali pasien yang memang mempercayai atau meyakini untuk datang ke rumah Pak Maman ketika giginya itu sakit. Tetapi di balik itu semua, tentu saja di dalam lingkungan masyarakat tidak akan selalu pro ya terhadap Pak Maman. Adanya pro dan kontra di dalam masyarakat. Misalnya ada istilah, Pak Maman ini disebut sebagai dukun waos ya, karena itu tadi mitosnya adalah mitos dukun waos. Padahal sebenarnya dari pihak Pak Maman sendiri, dia merasa keberatan ketika dirinya dipanggil atau disebut sebagai dukun waos. Dia lebih senang ketika dia dipanggil hanya sebagai seorang perantara saja, karena segala sesuatu yang dapat terjadi itu atas kehendak dari Allah saja. Beliau hanya menjadi seorang perantara di dunia ini, gitu ya. Nah, karena pasien yang datang sudah terbilang banyak, Pak Maman selalu bersyukur setiap kali pasien yang datang kepadanya itu merasa sembuh dan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Pak Maman selalu menekankan bahwa ketika pasien itu merasa sembuh, maka bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Allah karena telah memberikan kesembuhan itu. Tetapi jika pun tidak sembuh, maka jangan menyalahkan Pak Maman karena dirinya merasa bahwa hanya sebagai perantara saja. Begitu ya. Oke, itu saja cerita atau gambaran awal dari Ibu mengenai cerita dari dukun waos ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai tugas untuk kalian ya. Jadi tugasnya itu ada 2 jenis. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Untuk tugas individunya itu hanya ada 2 poin saja ya, tidak beranak kok. Nah, jadi silakan disiapkan alat tulisnya ya. Oke, sudah? Silakan dicatat ya di bukunya masing-masing. Tugas individunya itu yang pertama, tentukan unsur-unsur dalam teks drama tersebut. Jadi nanti lembaran atau teks dramanya akan Ibu bagikan. Jadi kalian bisa mengerjakannya setelah membaca naskah atau teks drama tersebut ya. Ibu ulangi, yang pertama tentukan unsur-unsur dalam teks drama tersebut. Selanjutnya yang kedua, deskripsikan pendapat Anda mengenai pesan apa yang terkandung dalam teks drama tersebut. Yang kedua, deskripsikan pendapat Anda mengenai pesan apa yang terkandung dalam teks drama tersebut. Sudah ya? Oke. Selanjutnya untuk tugas kelompok. Jadi setelah ini silakan kalian bentuk kelompok secara mandiri. Baik itu dipimpin oleh ketua kelas saja ya. Kalau nanti pimpin dan segera laporkan ke Ibu ke ruang guru ya. Oke, tugas kelompoknya. Jadi minggu depan kita akan melakukan pementasan drama di dalam kelas. Adanya pementasan drama itu nanti akan Ibu nilai sebagai tugas kelompok kalian. Sekaligus Ibu akan memilih satu kelompok di antara kalian yang nantinya di akhir semester ini kan akan ada pekan kreativitas siswa ya. Nah, nanti satu kelompok yang Ibu pilih akan mendapatkan kesempatan untuk tampil dan pentas di halaman ya, di halaman sekolah ya, di lapangan. Jadi silakan lakukan dengan serius karena itu akan menjadi poin yang sangat besar untuk kalian. Jadi mementaskan teks drama yang berjudul Pak Maman adalah
penyembuh sakit gigi. Langkah-langkah yang bisa kalian lakukan adalah tadi ya, membuat kelompok. Dalam satu kelas ini silakan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Lalu yang kedua, pementasan tersebut akan dilakukan pada pertemuan kedua ya. Nanti penentuan pembagian peran itu dapat dilakukan oleh setiap kelompok ya. Jadi silakan pembagian perannya dilakukan oleh kalian saja ya masing-masing. Jadi setelah bagi kelompok, setiap kelompok silakan berdiskusi untuk menentukan dalam membagi peran ya. Lalu nanti dalam pementasan atau praktik di dalam kelas dapat dilakukan secara bergiliran. Misalnya kelompok 1 maju ke depan, setelah kelompok 1 selesai bergiliran kelompok 2 maju, dan selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 yang menampilkan pementasannya. Nah, untuk kelompok yang tidak tampil silakan perhatikan dan bisa menanggapi hasil dari penampilan kelompok lain. Nah, jadi untuk minggu depan Ibu tegaskan kembali tidak akan ada pembahasan mengenai materi, karena materi pada pertemuan kita dan pertemuan minggu lalu itu sudah cukup sekali ya membahas mengenai drama. Jadi minggu depan hanya fokus pada kegiatan praktik saja gitu. Kegiatan praktik tersebut difokuskan juga untuk pementasan nanti di acara Pekan Kreativitas Siswa. Bisa dipahami? Oke. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Jenny, kamu mau bertanya? Tidak. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya. Jadi nanti ketua kelas silakan pimpin untuk teman-temannya membagi kelompok dan segera laporkan ke Ibu ya di ruang guru. Oke? Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi, sebuah sastralisan itu sangat penting untuk kita pelajari di sekolah. Hal itu dilakukan agar sastralisan tetap dapat berkembang dan tetap dapat dipertahankan di zaman kita ini. Meski sastralisan itu muncul ketika zaman dahulu, tetap saja saat ini harus tetap kita pertahankan dan jaga keutuhannya. Dan mempelajari sastralisan itu bukanlah hal yang membosankan ya, karena sastralisan itu dapat dikemas dalam berbagai bentuk karya sastra. Seperti yang akan kita lakukan, sebuah sastralisan dapat dikemas dalam bentuk drama, gitu ya. Jadi, ketika kita melakukan pementasan suatu drama yang kisahnya itu atau ceritanya itu diambil dari sastralisan, itu berarti kita secara tidak langsung telah mempelajari sastralisan itu. Nah, meski kita hanya melakukan sebuah pementasan berdasarkan teks drama, tetap saja secara tidak langsung sastralisan yang sebelumnya disebarkan dari zaman dahulu itu kita pelajari melalui pementasan tersebut. Karena nilai, ataupun pesan, ataupun makna, ataupun isi yang terkandung di dalam sastralisan tetap ada dan tetap terjaga di dalam naskah drama tersebut. Begitu ya? Oke. Ibu akan tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oh iya, ini ya naskahnya ya Ibu bagikan ya. Ibu hampir lupa. Jadi silakan ini ada 3 ya, ini ada 3. Jadi nanti silakan dibagikan ke setiap kelompok. Nih, silakan diambil ketua kelas. Oke, nanti tolong itu bagikan, tapi bentuk dulu kelompoknya. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, Ibu yakin kalian bisa meski waktunya cukup singkat ya. Jangan dijadikan beban karena pembelajaran kita itu hanya berfokus, terkhususnya Ibu lebih melihat atau Ibu lebih menghargai ketika kalian mampu dan mau berusaha untuk berproses ya. Oke, Ibu tutup. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi